Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arabiah TV. Maka berikut ini kami sampaikan video tentang pembagian jenis-jenis fi'il sulasi mujarrad menurut yang kami rumuskan. Selamat menyimak. Pada kesempatan kali ini kita ingin coba mengenalkan fiil-fiil dalam bahasa Arab, khususnya fiil-fiil yang terdiri dari 3 huruf atau yang dikenal dengan fiil sulasi. Nah, kali ini kita ingin menggambarkan sekaligus juga menjelaskan fiil sulasi yang mujarrad, fiil yang 3 huruf dan 3 hurufnya itu semuanya adalah asli. Pertanyaannya, ada berapa jeniskah fiil sulasi mujarrad? Nah, kali ini kita ingin memberikan penjelasan. Tapi sebelumnya mohon maaf, karena boleh jadi di tempat yang lain cara merumuskan fiil sulasi mujarrad ada berapa macam, itu rumusannya berbeda. Tapi kita di sini menggunakan rumusan yang kita buat dan merangka menurut saya untuk memudahkan menyebutkan dan mengidentifikasi fiil sulasi mujarrad itu masuk ke dalam kelompok apa saja, rukun berapa, dan wazan yang berapa. Secara ringkas saya sampaikan di awal bahwa fiil sulasi mujarrad itu ada 12 wazan atau 12 macam. Dan 12 wazan atau 12 macam itu dihimpun dalam 4 rumpun saja. Masing-masing rumpun terdiri dari 3. 4 rumpun, masing-masing ada 3 wazan, totalnya 12. Oke ya. Sekarang mari kita lihat. Contoh yang pertama, misalkan kata koruba. Ini semua kita mulai menyebutkannya dari fi'il madhi semuanya. Makanya huruf belakangnya kita lihat fathah. Ciri fi'il madhi, huruf belakangnya itu fathah. Dan ciri keduanya, fi'il madhi itu juga depannya fathah. Tuh. Jadi fi'il madhi itu patah-patah di 2 huruf. Huruf pertama dan huruf ketiga. Ingat, fiil itu huruf-hurufnya disebut dengan fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Yang pertama disebut dengan fa fiil, yang kedua disebut dengan ain fiil, yang ketiga disebut dengan lam fiil. Nah, fa fiil dan lam fiil dari fiil madhi patah dua-duanya. Patah dan patah. Sedangkan ain fiilnya huruf kedua, nah, untuk wazan 1 ini lihat. Tuh. Doma. Wazannya gini. Tuh. Lihat. Contohnya misalkan yang lain. Jauh bahasa Arabnya apa? Ba'idun. Jauh. Ketika diubah ke fi'il madhi jadi ba'uda. Mulia karimun diubah ke fi'il madhi karuma. Fi'il yang maknanya bermakna kata sifat itu banyaknya di wazan nomor 1 ini. Besar kabirun, kalau dikepil madikan kaburo. Kecil sogirun, kalau dikepil madikan soguro. Bagus jamilun, kalau dikembalikan jamula. Lemah do'ifun, do'ufat tolibu wal matlub. Yang pertama. Yang kedua, misalkan kata fataha. Huruf fa fiil dan lam fiil huruf fa fiil dan lam fiil sama-sama fathah kan? Oke, ini udah tahu. Ingat fiil madhi itu fa fiil dan lam fiilnya fathah. Tapi lihat ain fiilnya. Fathah. Beda sama yang ini kan? Ini wazannya. Fathah. Contoh yang lain dahaba. Yang lainnya jalasa.
Contoh yang lain, sajada, kotala, doroba, banyak sekali. Ini malah paling banyak. Dan fiil yang masuk wazan 2 ini adalah fiil-fiil yang bermakna aktivitas. Membuka, menulis, bersujud, berruku, membaca, memukul, duduk, itu kan mana-mana aktivitas. Kalau yang pertama kan mana-mana kata sifat. Ya. Yang ketiga, contohnya adalah alima. Untuk fiil dalam fiil sama-sama patah kan? Tapi ain fiilnya lihat kasroh. A-I-A. Ya tuh. Yang pertama doma, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh. Alima. Contoh yang lain, amila, rogiba, koliko, tofiko, dan yang lainnya banyak. Nah, wazan 1, 2, dan 3 ini teman-temannya banyak. Ini wazan 1, 2, dan 3. Nah, sekarang lihat yang keempat. 5, 6. Fatimah 6. Bandingkan dengan yang 3 di atas. Madda. Ada lagi malla. Ada lagi farro. Nomor 4, 5, 6 ini sama. Huruf keduanya adalah huruf bertasdid. Dan kita masih ingat kalau ada huruf bertasdid itu aslinya adalah 2 huruf. Iya. Tasdid ciri bahwa itu adalah berasal dari 2 huruf. Maka madda asalnya adalah dari kata madada. Mala dari kata malila. Faro dari kata faroro. Madda, mala, faro kalau lihat dari awalnya kelihatan sama. Tapi sesungguhnya tiga-tiganya ada perbedaan. Madda, madada, ain fiilnya lihat patah. Mala, malila, ain fiilnya kasro. Faro asalnya faroro, sama-sama patah rohnya, ain fiilnya. Sama dengan nomor 4. Nomor 4 sama nomor 6 ini sama. Ain fiilnya patah, ini juga patah. Terus kalau sama kenapa dibedain? Lihat mudorenya. Kalau madda mudorenya adalah yamudu, doma. Kalau mala mudorenya adalah yamalu, patah. Kalau faro mudorenya adalah yafirru. Tuh. Wazan 4 ini sama-sama tasdid sama 5, 6, tetapi ketika mudhari madda yamudu, fa fiilnya min jadi doma. Wazan kelima mala yamalu, fa fiilnya mim juga kan? Patah. Yang wazan keenam faro yafiru, fa fiilnya fa kasro. Faro yafiru. Sedangkan yang ujung yang namanya mudhari harus doma, tetap harus doma. Nah, kita lihat nomor 4, 5, dan 6 ini fi'il madhi semua nih. Sama nggak dengan nomor 1, 2, dan 3? Beda ya. Kalau yang 1, 2, 3 ini kan nggak ada huruf yang bertasdid ya. Huruf kedua dan ketiganya beda huruf. Koruba, ro sama ba, fathah ta sama ha, alima lam sama mim, huruf kedua ketiganya. Sedangkan yang nomor 4, 5, dan 6 huruf keduanya itu adalah huruf bertasdid. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah fi'il sulasi 3 huruf. Lihat aja, madda kan ada 3 huruf kan? Ini juga sama 3 huruf, berarti sulasi. Dan ini mujarrad asli. 3 hurufnya ini asli semua. Karena fi'il itu nggak ada hurufnya yang kurang dari 3, minimal 3. Nah, karena 1, 2, dan 3 ini berbeda dengan 4, 5, 6, maka kita rumpunkan secara berbeda. Yang 1, 2, 3 ini disebut dengan rumpun 1, 4, 5, 6 disebut dengan rumpun 2. Karena berbeda. Oke ya? Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, sudah 6 sekarang ke 7. Ola 8, khofa 9, saro. Berbeda lagi dengan rumpun sebelumnya 1 dan 2. Kalau yang 7, 8, 9 ini yang 3 ini huruf ain fiilnya berupa alif. Huruf keduanya ain fiilnya ada alif. Beda kan? Dengan rumpun 2 ini 4 tasdid. Ini enggak ada ciri-ciri yang spesifik. Ya, yang 7, 8, 9 ini tengahnya alif.
atau yang disebut dengan ajwaf. Ajwaf itu adalah fiil bina fiil yang ain fiilnya terbuat dari huruf alif. Tetapi kenapa kalau sama-sama alif kok dibedain? Lihat asalnya. Kola asal katanya adalah kowala. Khofa dari kata khowifa, ini patah. Ininya kasroh. Kalau ini patah. Saro dari kata Sayar. sayar. Ini alifnya dari wawu tapi wawnya patah. Wa. Ini alifnya dari wawu tapi wawnya kasroh. Khowi. Ini alifnya dari ya pakai ya, jadi sayar. Ini disebut dengan ajwab wawi karena ada wawi. Ajwab wawi juga karena wawu. Sar ajwab ya'i karena alifnya berasal dari ya. Ini fil madi. Mudahnya gimana? Kalau kola yakulu. Kalau khofa yakhof. Kalau saro Yasiru. pakai ya lagi. Nah ini teman-temannya banyak. Tetapi yang nomor 8 di antara yang 3 ini paling sedikit. Contoh, kola yakulu. Kalau soma yasumu, mata yamutu, tola yatulu, jaba Yajubu. faza Yafuzu. faqo Yafuku. aha Ya'uu. Nah itu. Nah kalau khofa ya khofu. Ini teman-temannya sedikit, ini yang nomor 8. Contohnya misalkan nama Yanamu. zala yazalu, kada Yakadu. yakadul barku Yakhtofu. absor. Ini sedikit. Yang nomor 9 agak banyak, ketimbang nomor 8 ini lebih banyak, meskipun yang ini paling banyak nomor 7. Saro yasiru, toro yatiru, toba Yatibu. aba Ya'ibu. goba Yadibu. yaghibu, dan seterusnya. Kada juga ada yang yakidu. Yakidu na kaida wa akidu kaida. Nah, itu ya. Ini kan beda. Maka ini disebut dengan rumpun 3. Tuh, karena beda. Yang terakhir 10, 11, 12. Berbeda lagi dengan yang rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3. Yang keempat ini berbeda rumpunnya ya. 4. Apa? Lihat. Ya, huruf belakangnya alif, huruf elat. Huruf ilat. Dan alif ini asalnya dari wawu kan? Dan awal. Semua fiil yang huruf lam fiilnya terbuat dari alif, maka si alif ini pasti berasal dari wawu. Inilah yang disebut dengan bina nakis wawi. Yang nomor 11 adalah ini. Masya. Lam fiilnya terbuat dari huruf ya, tapi ya-nya nggak berharokat. Dan sebelumnya ini patah. Ya-nya nggak berharokat. Dan sebelumnya patah. Dan ya ini meskipun bentuknya ya, tetapi ini tidak dibaca ya. Tapi fungsinya justru memanjangkan huruf patah sebelumnya. Inilah yang disebut dengan alif bengkok. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya nyebutnya alif bengkok. Nah kalau orang Sunda nyebutnya alif bingkang. Ilmu nahwu menyebutnya namanya alif maksuroh, alif yang pendek. Kan alif ada 2, ada yang begini. Ini alif mamdudah, alif yang panjang. Ini alif maksuroh yang pendek. Kita nyebutnya alif bingkang atau alif bengkok. Masa. Yang nomor 12 rodia. Sama, belakangnya ya juga. Tentang titik 2 ini boleh diberi titik langsung atau kadang juga nggak usah dikasih titik. Nah, ini mah ya-nya berharokat fathah. Ingat fil madi belakangnya fathah ya. Dan sebelumnya harus kasroh. Kalau nggak ada harokatnya antara masya dan rodia ini kelihatan persis sama. Tapi kalau dikasih harokat berbeda. Ini masya, ini rodia. Dan 10, 11, 12 ini teman-temannya sama-sama banyak. Agak banyak, cukup banyak. Nah, contoh yang lain misalkan, jangan ini maha, sofa, tofa, kofa, sama, ala, dan banyak yang lain. Naja gitu ya. Masa banyak juga. Masa, hama, rawa, kapa, hada, dan yang lain. Rodia juga banyak. Nasia, khofia, walia, jahia, fania, bakia, dan lain-lain.
Nah, fil madi da'a ketika dimudorehkan gimana? Nah ini. Da'a. Ya, baunya jadi sukun. Biasanya kalau fil mudhari itu huruf terakhirnya domah kan? Ya. Tetapi karena ini huruf terakhirnya adalah huruf ilat, huruf ilat itu memanjangkan, maka khusus untuk rumpun 4 ini lam fi'ilnya huruf terakhirnya ketika mudhari tidak didomahkan, tapi disukunkan, memanjangkan harokat sebelumnya. Da'a yad'u. Contoh yang lain, naja. Da'a yad'u, naja, yanju, sama yamsu, sama yasmu, sofa, yahfu, sofa, yasfu, syaka, yasku, dan seterusnya. Banyak sekali. Yang masya nomor 11, masya yamshi. Kasro. Ininya jadi kasro. Masya ini patah kan? Jadi kasro. Ai. Masya yamshi. Hama yahmi. Kafa yakfi, hada yahdi, jaro yajri, apalagi rowa yarwi, dan sebagainya. Yang terakhir nomor 12, rodia. Madinya rodia mudahnya beda. Yardo patah tuh. Rodia yardo. Nasya yansa. Kalau patah madinya ini ain-fiilnya mudhari jadi kasroh. A jadi I. Ketika ain-fiil di madinya kasroh, ketika mudhari jadi patah. A jadi I jadi A. Silang. Rodia yardo, nasya yansa, walia yalwa, walia. Wabu dulu, walia. Rodia yardo, walia. Ya. Wabu dulu, walia. Walia. Ya kan. Ya, walia. Rodia yardo, walia. Nasya yansa, khofia yakhfa, jahia jahia. Jim dulu, jahia. Yajha, jim dulu. Jahia yajha, walia. Biasanya suka ketukar huruf-hurufnya nih. Walia yaula, tuh ketemu. Walia yaula, baqiya yabqo, fania yamna, fania yamna, fa dulu, fania yafna, fania yafna. Terakhir khosya yahsha. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u. Yakhsha. Banyak kata-kata yang seperti ini. Nah, saya simpulkan dari sekian fi'il yang saya temukan dalam bahasa Arab, ini tidak lepas dari 4 rumpun yang masing-masing terdiri dari 3, totalnya ada 12 macam. Saya menyebutnya 12 wazan. Sejauh yang saya ketahui, yang saya teliti, fi'il sulasi mujarrad itu hanya ada 12 macam ini saja. Dan 12 macam ini, 12 wazan ini dirumpunkan atau dihimpunkan dalam 4 rumpun. Rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4. Pahami dan perhatikan perbedaan antara masing-masing rumpun dengan ciri khas masing-masing. Itu saja, semoga bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat dan jumpa lagi pada video-video berikutnya. Ila liqa fil waqtil qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.